Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu saya akan membuat video cara membuat pondasi atau membuat PLCAP pada Revit berikut quantity takeoff dan memodifikasi atau menambahkan quantity takeoff-nya yang di sini. Pada file sebelumnya, saya sudah membuat bagaimana cara membuat grid, mengatur ketinggian lantai, dan memasukkan file AutoCAD sebagai reference. Selanjutnya saya akan mencoba membuat fondasi. Di sini ada file reference-nya itu, yaitu fondasi P1A, P2A, P2B. Selain itu saya akan membuat file quantity takeoff-nya. Baik, mari kita ikuti. Pada gambar reference ini ada fondasi P1A yang saya untuk kedalamannya kita coba di 600, tapi dimensi panjang lebarnya sudah ada. P1A 600 P2A 1200 kali 600, P2B 1200 kali 1300. Oke. Baik, karena untuk membuat fondasi kita masuk ke struktur, isolate, struktur foundation, isolate, klik OK. What you like to want now? Yes. Di sini kita pilih ini, lalu masuk ke struktur fondasi, masuk ke PLCAP, kan itu bentuknya kotak, kita masuk ke PLCAP rectangular. Oke. Di sini ada ini bawaannya, kita edit, kita duplicate tadi P1A. Ukurannya tadi di panjangnya lebarnya 600 mili ya. Kedalamannya kita bikin 500 deh. Oke. Nah, di sini kita sudah dapat, kita asal di sini. Ini tampilan warnanya masih putih, hampir sama dengan latarnya. Kita bisa masuk ke warnanya itu di sini. Visual style. Kita edit. Nah, ini lebih terang. Nah, untuk memposisikan fondasi P1 ini di tempat yang kita inginkan, kita bisa menggunakan align, klik garis reference, klik garis objek, klik garis reference, klik garis objek. Kita sudah mendapatkan fondasi P1A di posisi yang kita inginkan. Untuk membuat di sini saya akan menampilkan quantity takeoff atau volumenya. Yaitu di sini saya kehalang dari ini, kita minimize, file, view, schedule, quantities, struktur fondasi, cari struktur fondasi, struktur foundation, oke, klik. Nah, di sini ada area, ada tipe, ada volume, ada width, ada lebar, length, foundation thickness. Ini yang kita butuhkan. Ini kita bisa atur posisi yang mana yang duluan kita mau taruh di atas, seperti tipe, lalu panjang, kita angkat ke atas. Oke, baik, sudah dapat. Ini sorting, tipe, foundation. Ini nanti kita lihat hasilnya setelah di take off. Formatting, ini tipe, ini bisa kita ganti, misalnya kita mau panjang, ini lebar, ini kita bisa ganti tinggi, area, volume, oke, areanya kita bisa calculation total, settingannya, kita ganti use project, kita ganti menjadi 2 desimal, square meter, oke, volumenya calculation, filenya, oke, kita lihat, oke. Nah, di sini kita dapat fondasi P1A dengan panjang 600, lebar 600, tinggi 500, area yang kita dapat tapak
0,36 meter persegi, volume yang kita dapat itu 0,18 meter kubik dari sini. Lalu biasanya itu untuk pekerjaan pondasi itu lapisan bawahnya itu ada yang namanya pasir uruk dan lantai kerja. Pasir uruk itu biasanya ketebalannya 10 cm dan lantai kerja ketebalannya biasanya 5 cm. Di sini kita bisa menimbulkan atau membuat, coba kita buat untuk pasir uruk dengan ketebalan 10 cm dan lantai kerja ketebalan 5 cm dari data yang sudah ada di dalam take off ini ya. Oh ya, ini struktur foundation schedule. Untuk penamaannya bisa kita ganti menjadi volume file, volume ya volume pur. Tadi kan dari gambarnya pur ya, volume pur. Baik, nanti kita enter, volume ini ganti langsung. Oke, lanjut kita mau ganti, kita mau menghitung volume pekerjaan pasir uruk dan lantai kerja. Di sini karena kita sudah ada data panjang, lebar, tinggi, dan areanya, kita bisa langsung masuk ke formulanya, ya, di mana jika tebal pasir uruk 10 cm dan kita ingin mengetahui satuannya itu meter kubik, itu bisa dikali bisa hasil dari perkalian antara area dengan ketebalannya. Pasir uruk 10 cm. Ini kita ganti tipenya, kita ganti menjadi volume. Ini rumusnya yaitu area dikali 10 cm sebenarnya 100 mili. Ini bawaannya dia ini mili ya. Settingannya mili. Jadi kita 100 mili. Oke. Kita coba lihat. Kita setting dulu. Saya setting dulu. Ini calculation total. Use project setting 2 desimal meter kubik meter. Oke. Oke. Nah, ini langsung 0,64. Lalu bagaimana dengan yang lantai kerja? Sama langkahnya. Lantai kerja 5 cm. Tipenya menjadi volume. Ini bisa dari hasil pasir uruk dibagi 2 atau dikali 0,5 atau sama tadi langkahnya area dikali 50. Nah, ini bisa jadi kita pakai area kali 50. Oke. Kita lihat. Oke, 0,02. Apakah ada pekerjaan yang lain apakah ada volume pekerjaan yang dibutuhkan seperti galian? Itu bisa kita tambahkan lagi dari data-data. Kita sudah ada data dimensi ini. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dulu untuk membuat fondasi P2A dan P2B. Untuk membuat fondasi P2A ini salah satu langkahnya itu kita bisa copy dulu. Copy fondasi P1A ke sebelah ini. Oke, lanjutnya kita edit type, duplikat P2A. P2A yang kita anggap ketebalannya sama, lebarnya kita sudah dapat tadi 1200 kali 600. Oke, karena ini posisinya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa rotate, copy. Oke, lanjut. Sini ada P2A, P1A dan P2A. Kita bisa copy P1A, P2A, P2B. P2B. P2B ini ukurannya 1300 kali 1200, berarti kita ganti duplikat P2B 1300 1200 dengan anggapan foundation thickness-nya 500 sama. Nah, di sini karena tidak sesuai dengan posisi yang kita inginkan, kembali kita align, klik garis yang kita inginkan, klik objek garisnya, klik garis yang kita inginkan, klik objeknya. Di sini kita sudah dapat, kita lihat volumenya. Nah, di sini sudah ketahuan langsung otomatis ketika kita buat modelnya, volumenya otomatis langsung dia bertambah. Baik. Selanjutnya kita sudah punya data semua, kita tinggal copy paste aja. Copy. Oke. Lalu ini
P2A, copy, P2B. Oke, kita copy keseluruhannya. Di sini P1A, P1A kita ganti menjadi P1A. Tapi ini posisinya tidak di, kita bisa ambil dari sini. Baik. Ini jadinya P2A. P2A. Baik, kita sudah lihat fondasi semuanya sudah ada. Lalu jika volumenya sudah update, P1A ada 7, P2A ada 9, P2B ada 4 dengan volumenya masing-masing yang dibutuhkan ada. Jika teman-teman masih ada yang kurang, misalnya butuh volume galian, urukan, buangan tanah, atau tiang panjangnya bisa dimodifikasi dari file bisa dimodifikasi dari sini ya. Ini untuk menambah apa yang kita inginkan. Ini adalah formula atau rumus yang kita inginkan. Misalnya kita ingin volume pekerjaan galiannya berapa sih? Oke. Di sini kita modifikasi menjadi file. Misalnya volume galiannya itu dari panjang kali lebar kali tinggi. Tapi dari panjang dan lebar ini kita butuh space untuk pemasangan backlisting ya, mungkin sekitar 10 cm ya satu sisinya. Jadi dua sisi ada 10 cm kali 2, lebarnya pun juga seperti itu, dan tingginya pun anggap karena ada tambahan pasir uruk dan lantai kerja 15 cm, jadi kita harus tambahin itu. Nah, sebagai contoh, ini gali yang bor. Ini kita butuhnya volume, misalnya tadi kan butuh panjang. Nah, karena kita butuh space untuk pemasangan backlisting, anggap 10 cm dikali 2, lalu dikali lagi width lebar tambah 100 kali 2 dikali foundation thickness tambah 150. Ini for rumusnya. Kita coba oke. Nah, kita setting dulu di formatting galian pur, ini calculation, ini kita cek ternyata kubik meter 2 desimal 0, oke ya, langsung. Karena di situ tadi untuk perhitungan rumusnya galian purnya kita sudah dapat totalnya. Jika kita ingin menampilkan volume total dari pekerjaan pur, itu bisa di sorting atau grup ini grand total. Ini kita bisa pilih yang mau kita inginkan apa aja. Oke. Nah, ini edit formatting lantai kerjanya. Oh, lantai kerjanya tidak dikalkulasi, makanya dia tidak ini. Oke. Ini adalah video tentang pembuatan fondasi pur. Berikut take off quantity. Berikut modifikasi volumenya, volume pekerjaan. Demikian video yang saya buat kali ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.